Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berlalu dari kita video untuk perenungan bersama mengenai perjumpaan kita di tahun ajaran 2023-2024. Kini tibalah saya waktunya untuk memperkenalkan kepada antum semua template baru RPS yang akan dan wajib untuk kita tuntaskan dan persiapkan sebelum masuknya tahun ajaran baru. Jika tahun-tahun sebelumnya kita mengenal RPS yang hanya satu bentuk dan itu total untuk kita dosen-dosen dan untuk mahasiswa sekalian, maka dalam template tahun 2023 ini kita membedakan antara rencana pembelajaran semester yang untuk kita dosen-dosen dan arsip program studi dan outline mata kuliah yang kita berikan kepada mahasiswa. Pada intinya sama, tetapi formatnya yang berbeda. Format ini kita hasilkan dari pembelajaran bersama Prof. Bermawi Munte yang mudah-mudahan menjadi peningkatan untuk kita semua. Dosen-dosen sekalian, ini adalah tampilan dua dokumen yang harus kita laksanakan. Untuk saya jelaskan satu persatu. Terlebih dahulu dalam rencana pembelajaran semester yang khusus untuk dokumen program studi dan pegangan para dosen sekalian. Dalam rencana pembelajaran semester ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah identitas mata kuliah, yang kedua unsur-unsur RPS, dan yang ketiga adalah bahan bacaan. Untuk identitas saya kira tidak bermasalah. Kita meminta setiap dosen menuliskan program studi yang akan dia hadapi, mata kuliah yang akan diajarkan, kode mata kuliah silahkan untuk dirujuk ke kurikulum masing-masing. Semester sudah ada di nota tugas, SKS atau bobot ada di nota tugas. Dosen pengampu ini adalah nama kita masing-masing dan otoritas adalah penjamin mutu internal kita, Ustadz Haji Zuhair Mubarok Haza LCMPDI. Ini harus tertulis secara jelas untuk kemudian nanti akan diberikan tanda tangan ACC dan stempel oleh otoritas yang berlaku. Selanjutnya unsur-unsur RPS. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan yang hendaknya kita rujuk kepada jurusan atau program studi PBA dan MPI dari dokumen yang akan saya lampirkan, yaitu dokumen Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai capaian pembelajaran lulusan, yang insya Allah setelah dipelajari secara seksama sebenarnya bermaksud sama dengan yang dijelaskan oleh Prof. Bermawi. Jadi tidak ada perbedaan antara apa yang disampaikan oleh Prof. Bermawi dengan yang tercatat di dokumen Kementerian Agama tersebut. Itu yang pertama yang harus kita tuliskan. Nanti di video selanjutnya akan kita dalami secara khusus. Yang kedua, kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran. Sebagaimana yang kita paparkan dalam video sebelumnya, bahwa tahun ajaran 2023 dan 2024 ini kita fokus kepada produk yang bisa dilahirkan
dari diri mahasiswa-mahasiswi kita. Jadi di nomor 2 tersebut hendaknya kita menuliskan tentang produk apa yang mau kita tagih dari mahasiswa dalam setiap perjumpaan kita dengan mereka. Produk tersebut bisa dalam paparan desain materi, nanti di outline akan kita jelaskan, bisa dalam bentuk catatan kuliah atau kritik makalah 1 halaman, bisa makalah 10 halaman atau opini 3 halaman, bisa poster atau flyer, bisa laporan, bisa video, bisa transkrip wawancara atau ceramah, atau produk-produk yang lain yang tergantung kepada kreativitas dan keterampilan dari dosen masing-masing. Kita berharap semua produk-produk tersebut di kemudian hari akan kita laporkan dan kita serahkan. Jikapun perlu, kita berikan hak kekayaan intelektualnya untuk mencapai apa yang kita inginkan, bahwa perguruan tinggi ini harus unggul. Unggul itu akreditasi yang terbaik, sehingga produk-produknya juga harus terbukti digunakan di masyarakat. Untuk unsur yang ketiga adalah bahan kajian atau materi. Ini adalah tema-tema pembahasan yang dapat dirujuk kepada buku atau kitab, artikel, laporan penelitian atau observasi dan video. Nanti akan kita jelaskan juga di outline. Selanjutnya metode pembelajaran atau strategi, silakan untuk dirujuk ke buku strategi pembelajaran karangan Prof. Bermawi Munte yang tersedia di perpustakaan STITRH. Untuk alokasi waktu setiap pertemuan itu adalah 2 SKS. Masing-masing SKS kita masih memberlakukan 50 menit. Untuk deskripsi tugas, yaitu adalah tugas yang dilakukan mahasiswa untuk mewujudkan produk akhir. Jika kemudian produk akhirnya di bagian 2 tadi adalah catatan kuliah, maka tugasnya adalah mahasiswa mencatat. Jika produknya adalah makalah, berarti tugasnya adalah mahasiswa membaca, mahasiswa menulis, mahasiswa menyimpulkan, mahasiswa menganalisa. Itu adalah deskripsi tugas. Yang kemudian kita lanjutkan dengan kriteria ataupun indikator. Ini di outline sangat jelas, nanti berbentuk standar-standar dan kriteria yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Bobot itu adalah 100% dibagi setiap pertemuan. Pertemuan kita adalah 16 dikurangi dengan UAS dan UTS. Silakan dibagi menurut keperluan dan menurut urgensi masing-masing pertemuan. Referensi hanya kita cantumkan nomor-nomor saja, karena di bagian C itu bahan bacaan adalah referensi-referensi yang kita jelaskan namanya atau metadatanya secara lengkap. Ini adalah contoh-contohnya. Untuk kemudian kita pindah ke outline mata kuliah. Outline mata kuliah adalah yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa akan mendapatkan outline mata kuliah yang akan kita berikan. Yang pertama tetap adalah pengantar, yaitu identitas mata kuliah, ditambah dengan di mana kita bisa berkonsultasi, apakah itu di grup WhatsApp ataukah by appointment dengan janji dan lain sebagainya. Untuk bagian kedua, kita sangat yakin dan percaya setiap dosen adalah orang yang kita pandang pakar dan ahli di
mata kuliah yang diampunya. Maka setiap dosen pun hendaknya bisa untuk menjelaskan betapa pentingnya mata kuliah yang diajarkannya, sehingga mahasiswa wajib untuk menguasainya. Silakan untuk menjelaskan secara ringkas 2-3 paragraf saja bagaimana pentingnya mata kuliah yang diajarkan. Itu dapat dilihat dari posisinya untuk mencapai profil lulusan, posisinya untuk mencapai visi misi STIT Ar-Raudhatul Hasanah, dan keuntungan-keuntungan lain yang dapat diperoleh jika menguasai mata kuliah yang diampu, sehingga setiap mahasiswa dapat diyakinkan bahwa mata kuliah yang kita ajarkan adalah mata kuliah yang penting. Untuk kompetensi mata kuliah ini, sebagaimana yang sudah kita dapat dari Prof. Bermawi, terdiri dari 2, yaitu capaian pembelajaran yang silahkan untuk dirujuk kepada dokumen yang telah ditetapkan Kementerian Agama. Kemudian kemampuan akhir tahapan memenuhi capaian pembelajaran lulusan adalah yang nomor 2 di RPS. Jadi nomor 2 di RPS tinggal dipindah ke kompetensi mata kuliah dengan narasi-narasi. Sebagai contoh adalah yang ditampilkan berikut ini. Mahasiswa mampu menulis makalah secara mandiri 10 halaman. Mahasiswa mampu menulis 3 lembar dan menampilkannya di blog pribadi atau mengirimkannya ke media massa. Mahasiswa membuat transkrip wawancara kepada 3 kepala sekolah berdasarkan pedoman wawancara yang telah diperiksa. Semua ini tidak ukuran pasti. Dosen yang paling tahu bagaimana kemudian kebutuhan mahasiswanya. Kita hanya meminta bahwa setiap kemampuan akhir itu adalah produk yang bisa kita pegang dan kita kumpulkan di dalam borang. Untuk desain materi ini yang kemarin menjadi diskusi panjang kita bersama Prof. Bermawi. Kami ringkas menjadi bagian yang merupakan ringkasan 1 slide PowerPoint saja mengenai seluruh materi yang akan diajarkan dosen selama 1 semester. Jadi bagaimana kemampuan dosen untuk menarasikan atau menggambarkan seluruh yang mau dia ajarkan hanya dalam 1 slide saja. Bisa jadi kelompoknya secara besar sehingga pembagian lebih rincinya ada di bahan kajian nanti di poin ke-6, dan bisa pula dirincikan secara langsung sehingga desain materi ini sama persis dengan bahan kajian. Jadi silakan untuk diformat sebisanya saja. Tidak harus bergambar, tetapi penggambaran yang saling berhubung adalah satu bahan, adalah menunjukkan pemahaman dosen dalam memahami mata kuliah tersebut. Jika kita bisa menghubungkan setiap materi yang kita ajarkan, ini adalah landasan ini, atau ini adalah syarat dari ini, maka itu adalah bukti bahwa kita benar-benar paham kontennya. Bahan referensi atau bahan bacaan sama seperti di RPS di bagian C. Silakan untuk dicontoh bagaimana cara mengutip buku, bagaimana cara mengutip jurnal, bagaimana cara mengutip buku yang sama. Untuk bahan kajian yang telah kita sampaikan tadi, ini adalah alokasi waktu setiap pertemuan. Kita sudah menyampaikan di video yang pertama bahwa pertemuan pertama itu adalah kuliah umum, maka ke pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah pertemuan tatap muka dengan mahasiswa.
8. Ujian tengah semester yang diperkenankan menyesuaikan dengan kreativitas dosen bagaimana melaksanakannya. Untuk kemudian pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu kembali tatap muka. Dan 16 atau pekan ujian akhir ini kita tetapkan melalui surat edaran yang akan dikeluarkan berdekatan dengan pelaksanaannya, dan itu bersifat wajib kuis dan wajib dikerjakan saat pekan ujian. Janganlah kita menyia-nyiakan usaha mahasiswa kita berbaju putih dan bercelana hitam dengan hanya menandatangani dari tugas-tugas kita saja. Untuk evaluasi dan produk belajar, ini adalah bukti nyata atau apa yang hendak kita nilai dari mahasiswa kita. Kemarin ada perdebatan antara bagaimana sebenarnya permintaan 25% kehadiran, 15% tugas yang disampaikan atau terdapat di borang perkuliahan kita masing-masing. Ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Evaluasi proses dan produk belajar itu adalah hal-hal yang kita nilai dari setiap mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Kita bisa menilai kehadiran mahasiswa 25% bila mana? Dijelaskanlah di deskripsi tugas-tugas. Bila mana mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan toleransi terlambat 10 menit dan izin untuk melaksanakan kegiatan lain 10 menit, mahasiswa harus di kelas setidaknya 80 menit, termasuk dalam kehadiran kelas adalah partisipasi aktif. Dan ini hanya jatahnya 25% dari nilai kita. Artinya jikalau dia benar-benar hadir, sebagaimana standar ini, hadir kuliah 14 pertemuan, tidak sering terlambat atau tidak sering izin pertengahan kuliah karena kegiatan tertentu, atau aktif dalam lebih dari 5 pertemuan dengan bertanya atau berpartisipasi aktif, maka dia dapat 25%. Jikalau dia hadir tetapi aktifnya hanya dalam 5 pertemuan saja atau kurang dari itu, maka dia 20% lah nilainya. 20% lah yang ada di sini, berarti dia hanya berhak untuk dapat nilai maksimal 95%. Tugas itu bobotnya 15%, UTS 25%, UAS 35% yang tercatat dalam kolom-kolom nilai kita. Tapi ini boleh diganti bobotnya dan harap menghubungi tata usaha untuk penyesuaian kolom penilaian. Dan kehadiran harus kita buat deskripsinya, tugas apa-apa saja yang mau kita berikan tugas kepada mahasiswa, UTS bagaimana formatnya, bentuknya dan lain sebagainya harus kita deskripsikan. UAS tentunya adalah bersifat wajib menjawab 5 poin kuis atau 10 poin kuis atau 25 poin pilihan berganda dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada kreativitas dosen masing-masing. Untuk metode atau strategi pembelajaran sebagaimana di RPS nomor 4 itu silahkan untuk dirujuk. Tapi kalau misalnya pembuatan makalah, berarti untuk mencapai kompetensi mata kuliah ini menggunakan strategi pembuatan opini laporan makalah individual. Atau untuk video adalah pengambilan gambar video. Atau kalau misalnya ada tugasnya pembuatan poster dan flyer, maka metode dan strateginya adalah bagaimana mereka membuat poster dan flyer. Ini saran-saran kita kepada mahasiswa kita, silakan untuk dikembangkan. Ala kulihal, setiap evaluasi proses dan produk belajar harus ada standarnya. Jika di situ dijelaskan
tugas berbentuk satu makalah, satu video, satu poster itu 15% saja, maka 15% itu seperti apa? 15% setiap tugas dilaksanakan secara baik. Kalau misalnya kurang maksimal, maka kita kasih 13% saja. 13% itu 13 sebenarnya tugas dia. Jadi 13 nilai tugas. Kalau misalnya maksimal, dia punya nilai tugas 15. Karena setiap persenan itu nanti akan menunjukkan bagaimana nilai akhir dia. Dan ini standar-standarnya silakan untuk disesuaikan masing-masing. Kita tentunya tidak bisa berharap semua ini akan sempurna sekali jadi. Akan ada revisi-revisi yang begitu banyak. Dosen bukanlah orang yang sempurna, dosen harus tetap belajar, sebagaimana kami pengurus tetap juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.